Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di pelataran Masjid Nabawi setelah melakukan sholat subuh berjamaah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengkisahkan tentang Masjid Nabawi. Jadi di dalam Masjid Nabawi ini sendiri, saat Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah menuju Madinah, maka tempat yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Jadi itu sebuah pelajaran buat siapapun dan negara manapun. Ketika mau membangun sebuah negeri, bangunlah tempat yang paling utama terlebih dahulu, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk ke kota Madinah, nanti saya, karena waktunya terbatas ya, waktunya agak terbatas, jadi tanah haram dari mulai Madinah itu ada batasnya. Batasnya kemarin yang dekat kita 5 kilo. Kita turun bandara, terus ada Bir Ali dekat situ. Nah, di situ batasnya tuh. Nanti di situ ada namanya Jabal Air. Nanti dekat Bir Ali atau Dzulhulaifah ada tanda patok batu-batu. Nah, itu awal mula tanah haram Madinah. Ya, sampai Gunung Saur. Di belakang Gunung Uhud. Nanti ada di Gunung Uhud ada gunung kecil namanya Jabal Saur. Nah, itu batas kota suci Madinah. Itu mulai dari sana. Nanti kita ke sana. Kalau kita mau ke Mekah, nanti kita lewat sana. Nah, oke, singkatnya kita ada di Nabawi. Insyaallah nanti selengkapnya pada waktu-waktu yang berikutnya. Jadi di dalam Nabawi ini, pembangunan Nabawi ini adalah saat Nabi berhijrah ke kota Mekah, kemudian Nabi masuk kota Mekah, ada khilaf antar para ulama, apakah Kuba dulu atau Nabawi dulu yang dibangun oleh Nabi SAW. Jadi sebagian ulama mengatakan Kuba, sebagian ulama mengatakan Nabawi, karena setelah Nabi selesai membangun Kuba, Nabi baru berjalan menuju Nabawi, dan perjalanan itu menggunakan onta. Dan saat orang-orang tahu Nabi berjalan menuju atau meninggalkan Kuba, maka orang-orang mau menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau menyambut Nabi. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarin gimana onta ini berhenti. Fa innaha ma'murah, karena dia ini dipilih, diutus oleh Allah. Jadi pemilihan Masjid Nabawi ini itu onta yang berjalan. Kata Nabi, onta ini atas kehendaknya Allah. Jadi yang menentukan Nabawi di sini itu Allah. Allah melalui perantara onta. Jelas ya? Bukan Nabi yang memilih Nabawi di sini. Masjid Nabawi di sini itu bukan Nabi yang milih, tapi Allah. Kemudian ketika orang nawarin, yuk sini aja, di sini aja, di sini aja, kata Nabi, biarin aja nih gimana onta ini berhenti. Biar onta ini di mana onta ini berhenti. Dan berhentilah onta di sini, di tempat kita di depan ini. Tepatnya di Raudhah ya, tepatnya di Raudhah. Onta itu berhenti di situ, menderun di situ. Disitulah dibangun Masjid Nabawi. Di situ dibangun, tepatnya di Raudhah. Nah, kemudian tanah yang diberhentikan oleh si onta ini adalah milik seorang atau milik orang yang bernama anak kembar Sahel dan Suhail. Sahel dan Suhail. Dia anak semua nantikan di mana onta itu berhenti. Ternyata berhentilah onta itu di tanah punya si Sahel dan Suhail. Maka lihat, kata Sahel dan Suhail, ini tanah gratis, silakan bangun masjid. Bahasa kita apa? Wakaf. Lihat, Nabi bilang enggak, enak aja. Emang aneh gak butuh pahala? Kata Nabi, enggak, saya bayar. Paham enggak Pak? Kata Nabi, emang antum doang yang butuh pahala? Saya juga butuh pahala. Kata Nabi, enggak ada gratis, bayar. Maka Sahel dan Suhail akhirnya menghargakan tanah itu, dan Nabi tidak mau gratis, karena Nabi tahu keutamaan pahala bangun masjid gitu. Jadi bangun Masjid Nabawi pertama kali itu pakai dana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membayar tanah miliknya Sahel dan Suhail, dibangunlah di situ.
ukurannya kata para ulama kurang lebih ukuran pertama itu 50 kali 50. Ukuran pertama Masjid Nabawi itu di situ. Nah, kemudian setelah Masjid Nabawi dibangun, dibangunlah 9 rumah, bukan rumah hujrah, rumah kecil istri Nabi. Jadi istri Nabi ada 9-9-9-nya itu ada di sekitar Masjid Nabawi. 9-9-nya itu ada di sekitar Masjid Nabawi. Dan yang di makam Nabi, dari situ rumah Aisyah. Itu rumah Aisyah. Makanya gini, nanti Raudhah itu ada khilaf antar para ulama karena Nabi bilangnya, Nabi nggak mengatakan antara rumah Aisyah dengan mimbarku ada taman-taman surga, tapi Nabi bilangnya antara rumahku, bukan Nabi bilang rumah Aisyah. Kalau rumah Aisyah tentu Raudhah itu yang akan kita semua akan masuk nanti, hanya itu. Tapi Nabi bilangnya antara rumahku dan mimbarku terdapat raudhah, terdapat taman di antara taman surga. Nah, sehingga dengan keumuman hadis ini, para ulama mengatakan, kalau saya boleh ambil contoh, pinjam handphone boleh mas? Handphone aja. Mohon. Ini misalnya ini bentuknya persegi 4 gini ya. Ya, ini rumah memakam Nabi di sebelah sini, ya mah ya. Ini makam Nabi di sebelah sini. Kenapa di sini? Karena Nabi meninggalnya di sini. Kenapa Nabi dikubur di sini? Karena seluruh Nabi dikubur harus di tempat dia meninggal, nggak boleh dibawa kemana-mana. Jadi Nabi dikubur di sini, di makamnya, di rumahnya Aisyah, di rumah Aisyah. Nah, di sini masjid. Ini awalnya makam ini nggak masuk bagian dari masjid. Jadi kalau boleh dibilang inilah taruh di sini ya makam ya, yang akan menjadi perluasan. Ini masjid yang dibangun 50 kali 50 itu. Awalnya 50 kali 50. Gede nggak tuh? Besar. Ya, awalnya segitu ya. Ya, awalnya kata para ulama kurang lebih 50 kali 50. Nah, dibangun. Nah, kemudian Nabi meninggal di sini karena di sini rumah Aisyah. Di sini ada rumah istri Nabi. Pokoknya dikeliling Masjid Nabawi bangunan pertama itu nanti di dalam saya nggak tahu. Kalau dulu itu diwarnain hijau di sekitar Raudhah itu, Raudhah di sini sekitarin hijau, itu dikatakan oleh para ulama masuk Raudhah. Kenapa masuk Raudhah? Karena istri Nabi rumahnya di sini semua. Rumah istri Nabi di sini semua, 9-9-nya di sini, di sekitar masjid. Jadi ketika pertama kali bangun masjid, setelah itu yang dibangun setelah itu dibangun oleh Nabi rumah istri-istrinya yang 9. Nah, kenapa para ulama mengatakan di sini masuk Raudhah? Karena Nabi tidak bilang antara rumah Aisyah dengan mimbar, tapi Nabi bilangnya apa? Antara rumahku dengan mimbar ada Raudhah. Sementara kan rumah Nabi ada 9. Gitu. Jelas ya? Sementara rumah Nabi ada 9. Makanya nanti nggak usah terfokus, misalkan nggak usah terfokus yang ada di samping makam Nabi atau mimbar, enggak, di belakangnya selama masih di dalam kan ada pembatas tuh ya, itu masih Raudhah selama masih dalam pembatas. Kenapa? Karena masuk keumuman hadis Nabi, di sekitar itulah rumahnya istri-istri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, kemudian apa setelah pada tahun 7 Hijriah, itu masjid mengalami perluasan. Di zaman Nabi yang memperluas, tapi masih bangunannya bangunan awal, tidak ada bangunan-bangunan yang kemewahan belum. Nanti di tahun 17 Hijriah juga di masa Umar bin Khattab dilakukan perluasan lagi. Nabi sudah meninggal tentunya, maka mulailah sedikit-sedikit mau masuk di makam Nabi di tahun 17 Hijriah di masanya Umar. Kemudian di tahun 29 Hijriah baru mulai ada kemewahan barang-barang. Artinya dari zaman Nabi Umar itu masih komponen bangunannya sama apa adanya, pelepah kurma dan seterusnya. Di zamannya Utsman, di zamannya Utsman tahun 29 Hijriah itu baru mulai itu Utsman bawa pernak-pernik masuk. Utsman bin Affan bawa pernak-pernik. Nah, pada tahun kurang lebih 79
Hijriah, pada masanya Walid bin Abdul Malik, baru tuh perluasannya habis-habisan. Masuklah makam Nabi di situ. Masuk makam Nabi di dalam area perluasan di kurang lebih tahun 80 Hijriah, di masanya Walid bin Abdul Malik masuk. Nah, para ulama nggak setuju kalau makam Nabi masuk. Cuman akhirnya karena sudah dilakukan perluasan, terjadilah perluasan sampai hari ini, dan terus perluasan. Nah, kemudian yang jelas sampai sini ya, paham ya? Perluasan sampai kita sini. Asalnya cuman di dalamnya aja tuh Raudhah tuh, Masjid Nabawi itu cuman itu aja. Ini udah bagian perluasan. Kemudian timbul pertanyaan, pembahasan para ulama. Kemudian yang 1000 di mana? Salat yang mendapatkan pahala 1000 di mana? Apakah perluasan masuk atau tidak? Maka jumhur para ulama mengatakan masuk, kecuali di luar batas pagar ini. Di sini masuk ya, Ustaz? Di sini masih masuk, di luar pagar ini nggak masuk. Jadi ketika kita sholat nanti di luar pagar ini, sholatnya seperti sholat biasa, hitungannya seperti sholat biasa. Tapi ketika sholatnya di dalam pagar ini masih masuk perluasan, karena ini bagian yang diperluasin gitu. Nah, itu sedikit sejarah tentang Masjid Nabawi dan Raudhah, perluasannya. Kemudian ada apa dengan Raudhah? Apakah dia punya keutamaan khusus? Keutamaan khusus, para ulama mengatakan secara spesifik tidak ada. Dia cuma Nabi bilang dia adalah taman di antara taman surga. Kemudian ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan taman di antara taman surga. Yang pertama, hakikat. Yang pertama, para ulama mentafsirkan secara hakikat. Artinya Raudhah itu akan dibawa ke surga nanti. Raudhah itu akan dibawa ke surga, dan akan ada Raudhah nanti di jannah. Itu penafsiran ulama yang pertama. Penafsiran yang ulama yang kedua, orang yang berada di Raudhah seakan-akan dia ada di taman-taman surga. Seakan-akan dia ada di taman-taman surga. Kemudian penafsiran yang ketiga, para ulama mengatakan disitulah tarik lurus surga ke atas. Surga itu ditarik lurusnya dari situ, dari Raudhah. Nah, kemudian amal apa? Amalnya bisa kita berzikir, berdoa. Kalau ketika bertepatan dengan sholat wajib, para ulama tetap mengatakan tetap saf yang pertama. Misal, ini Raudhah kan sudah melakukan ada perluasannya. Ketika Raudhah itu sudah sudah ada perluasan, otomatis apa? Posisi imam itu pindah ke depan. Paham enggak? Tadinya kan imamnya di Raudhah nih. Imamnya tadinya di Raudhah. Di sini imamnya. Ketika perluasan itu imam posisi pindah ke depan. Sehingga berdasarkan pindah posisi imam, tetap ketika sholat berjamaah jangan diem di Raudhah, tapi maju ke depan. Ketika sholat berjamaah, ketika misalkan tadi qadarullah kebagian pas di Raudhah adzan, ya, bukan di Raudhah, yang utama justru saf yang terdepan. Kembali lagi kepada keumuman hadis, sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah yang terdepan. Itu sedikit tentang Raudhah, ya, sedikit tentang Raudhah. Nah, sekiranya misalnya ada ketika kita diberi kesempatan oleh Allah ke dalam Raudhah, tentunya ada kunjungan berikutnya karena Raudhah berdekatan dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada ada sunnah juga, ada syariat juga kita melewati, karena nanti setelah dari Raudhah urutannya itu akan melewati makam Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan melewati makam Nabi. Nah, kemudian ketika melewati makam Nabi itu nggak perlu pegang-pegang tembok penghalang, ya, nggak perlu, karena nanti ada orang yang pegang tembok cium begini, peluk-peluk tembok, padahal makam Nabi itu masih dalam. Jadi tembok dinding itu pembatas, makam Nabi-nya di dalam. Dilapisin 3 tembok. Kita nggak bisa dekat, dan kita juga nggak bisa diam berdiri begini. Kita cuma bisa lewat. Kita lewat kemudian mengucapkan salam pada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelah itu sebelahnya ada makam Abu Bakar, maka kita mengatakan assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian dan seterusnya sebelahnya ada Umar. Baik. Nah, ada sejarah tentang Umar yang luar biasa, ya. Umar itu pernah berdoa, Allahumma ja'alni syahidan fi sabilik wa fi madinati nabiyik. Umar itu berdoa, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai seorang syahid
yang mati di jalanmu. Kemudian dan wafatkanlah saya di kota nabimu, di kota nabimu. Kemudian putrinya kalau tidak salah yang bernama Hafsah itu dengar doanya Umar. Kata Hafsah, gimana hal ini bisa terjadi? Nah, dia minta meninggal fisabilillah. Kan secara pemikiran orang yang meninggal fisabilillah itu harus jihad dan seterusnya. Tapi lihat Allah kabulkan doanya Umar. Diutuslah Abu Lu'lu'ah itu yang bunuh Umar. Lagi sholat subuh, Umar ditikam. Ya, Umar ditikam dan mati Umar di situ. Berarti Allah mengabulkan doanya Umar. Mati di jalan Allah, kemudian mati di kota Nabi. Itu permintaan Umar. Makanya ada sunnah kalau kita bisa meninggal di kota Nabi, itu kita usahakan. Ya, dalam artian bukan bunuh diri. Artinya ketika memang Allah takdirkan seperti yang ditakdirkan oleh Allah untuk Umar meninggal di kota Nabi, itu yang terbaik. Banyak sekali keutamaan meninggal di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang apa namanya? Raudhah. Adapun tentang yang lainnya bisa saya infokan di kesempatan berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya seputar Raudhah dari ibu-ibu, dari bapak. Silakan Pak Andre. Amalan di Raudhah tidak ada amalan khusus, karena Nabi coba bilang antara rumahku dengan mimbarku ada taman-taman surga. Kemudian secara spesifik apa yang harus kita lakukan di situ nggak ada, nggak harus sholat di situ, nggak. Pokoknya duduk situ berzikir, berdoa gitu. Nah, tapi lihat, kalaupun sholat berjamaah di Raudhah, tetap yang terbaik shaf yang pertama untuk laki-laki. Gitu. Jelas ya? Kenapa, Bu? Oh iya, itu nanti ada, kalau dulu ada, jadi yang dulu itu bangunan dulu itu nggak dirubah sampai, saya nggak tahu hari ini. Sebelum COVID itu masih bangunan dulu, dikasih warnanya hijau semua. Nanti di dalam minta tunjukin aja sama mutawifahnya. Kalau ada bangunan hijau, jadi ditandain sama pemerintah, itu untuk mengabadikan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi di dalam. Makanya sekitar itu Raudhah. Nanti jangan berdesak-desakan di sini. Jangan maksain di sini. Itu di belakangnya masuk Raudhah. Kenapa? Karena rumah istri Nabi juga di situ. Kan Raudhah kata Nabi antara rumahku dengan mimbar. Sementara rumah Nabi kan keliling masjid ini. Gitu. Ya. Raudhah di sisi sini nih, pas depan kita nih, sebelah sini nih. Nanti di depan ibu-ibu nih, Raudhah. Nah, Raudhah itu mendekati rumah Aisyah. Raudhah itu mendekati rumah Aisyah. Antara mimbar dengan rumah Aisyah. Tapi makanya nanti kan seperti misalkan di kotak begini ya, kita ilustrasi di kotak seperti ini nih, karpet. Nanti rumahnya, makamnya Nabi di situ, makamnya Nabi di situ. Nah, yang orang terfokus kumpul di sini nih, di sini padahal masih masuk Raudhah, gitu. Selama masih dalam kotak. Nanti kan ibu masuk tuh dikotakin, iya dikotakin kan, masuk tuh akan ada ruang dikotakan sendiri oleh pengurusnya, ya kan, dikotakin. Nah, orang akan berebutan masuk ke depan sini, padahal di dalam kotak itu masih masuk Raudhah. Padahal depan kotak itu masih masuk Raudhah, menurut sebagian para ulama. Karena Nabi nggak bilang antara rumah Aisyah, Nabi bilangnya antara rumahku. Sementara rumah beliau berapa, Merik? 9. Berapa, Pitoyo? 9. Ya, antara rumahku dengan apa? Mimbar, gitu. Jelas ya, Bu ya. Jadi makanya nanti bangunan lamanya ketika memang masih berwarna hijau, nanti akan ketahuan ibu-ibu masuk warna hijau. Dulu dindingnya juga pelepah kurma, sederhana. Bangun Masjid Nabawi itu berapa hari dulu? Pertama kali dibangun cuma 12 hari. Apa namanya? Ininya itu tanah apa namanya ini? Alasnya lantainya tanah. Belum ada arsitek ya, Abu Rai. belum ada Andre belum lahir Andre.
Ada lagi yang mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada, kalau keutamaan khusus nggak ada. Kita di situ cuman berdoa, berzikir, kecuali ibu mau sholat sunnah mutlak gitu. Tapi kalau secara spesifik dalil itu nggak ada, tidak ada. Karena cuman dibilang raudhah itu keutamaannya dia akan menjadi tempat yang akan dibawa ke surga, gitu. Kalau mau sunat Makanya gini, sebenarnya ya inilah pencerahan yang perlu, inilah fungsinya ilmu. Kadang-kadang kan orang datang ke sini fokusnya raudhah kan gitu, fokus raudhah. Padahal Nabawi sendiri secara keutamaan, dia punya keutamaan yang sangat besar gitu, secara nabawinya gitu. Karena yang menjadi keutamaan itu bukan di raudhahnya, justru yang menjadi keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Yang 1000 itu sholat di Masjid Nabawi. Kalau di raudhah ya ngapain doa salat mutlak aja dapat 1000. Iya, kalau di raudhah sholat mutlak gitu. 1000 juga dapat kan sama. Jelas ya. Ini berkaitan tentang raudhah. Karena ini belum ada instruksi untuk stop nih. Ya. Nganter ibu Ke? Oh iya. Oh berarti masih boleh dilanjutin. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ini kan masih ada sholat isyraq nih. Iya, nanti bentar lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya tentang Masjid Nabawi, bisa lebih dijelasin ya? Yang mana? Sholat mutlak itu sholat mutlak itu sholat seperti kita sholat 2 rakaat. Sholat aja sholat sunnah gitu. Tapi yang terbaik, kenapa dia dikatakan sholat mutlak gitu? karena dia tidak terikat dengan waktu. Dia tidak Sunnah aja gitu ya? Iya, sholat sunnah aja gitu. Jadi nggak ada namanya Iya, namanya mutlak, nggak terikat waktu, nggak terikat tempat gitu. Mau sholat tobat juga niatnya mau. Iya, gitu. Jadi kalau soal apa? Sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat gitu. kalau kan ada juga waktu-waktu yang dilarangnya sholat gitu kan. Nah itu kalau sholat mutlak berarti nggak bisa juga dilakukan. Ketika dilarang kalau tidak punya sebab. Misal gini, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita masuk masjid habis sholat asar. Iya. Habis sholat asar nggak boleh sholat. Iya. Tapi bertepatan juga dengan tahiyatul masjid. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh, kecuali antum tidak punya alasan dan tidak antum ada di masjid menyengaja untuk sholat sesudah asar, itu mutlak nggak boleh. Tetapi ketika antum baru datang ke masjid, otomatis kan ada sunnah sholat tahiyatul masjid, maka itu diperbolehkan, atau habis subuh. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mutlakan tidak boleh. Ada perbedaan pendapat. Hadis mutlak ini Masuk sholat mutlak tadi iya berlaku. Iya, sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan. Karena ada sebab gitu. Karena ada sebab yang membolehkan kita melakukan itu. Ada lagi? Tanya yang banyak nggak apa-apa. Berarti warga sini kalau tinggal di sini Alhamdulillah. Jadi kayak misalkan gini Om Erik dan teman-teman semua jamaah ibu, kan Nabi bilang kemarin hadis yang saya sampaikan, kata Nabi apa? Innal imana, sesungguhnya iman ya'rizu ilal Madinah. Iman itu akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'ruzu al-haya ila hujriha. Sebagaimana ular ketika keluar dari sarangnya, dia akan cepat-cepat ingin balik ke sarangnya. Itu kata Nabi kayak gitu. Maksudnya apa? Madinah ini sebuah kota yang penuh dengan kenyamanan. Saya yakin, seyakin-yakinnya semua yang ada di sini hatinya nyaman. Iya enggak? Saya yakin. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Nggak tahu ya? janji Nabi. Karena doa Nabi. Kota ini didoain sama Nabi. Nabi bilang gini, Allahumma barik fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota saya. Maka kalau ditanyakan kepada orang yang haji dan umroh, lebih nyaman Madinah atau Mekah, maka mereka akan bilang Madinah. Karena Madinah termasuk didoakan oleh Nabi kita SAW. Allahumma barik fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota saya.
Kemudian bukan cuma kotanya, wa thamariha, berkahilah tumbuh-tumbuhannya. Banyak tumbuh-tumbuhan dibandingkan dengan Mekah. Kemudian bukan cuma itu. Saya mau ngomong cuman agak bingung juga tuh. Gini, kata Nabi, wa barik, ya, kata Nabi, dan berkahilah jual belinya. Kata Nabi, wa barik fi sa'ina. Artinya jual beli di kota Madinah secara keberkahan lebih berkahi daripada jual beli di kota Mekah. Karena itu ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Makanya saya khawatir ini disalahpahami. Kalau gitu kita belajar aja bisa-bisa di sini gitu. Makanya ragu-ragu nyampe. Makanya ada ragu-ragu. Cuman ini hadis. Nabi bilang begitu. Kata Nabi, Allahumma barik fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkahilah karena dulu jual beli itu timbangan pakai satu mud gitu. Nah, makanya orang yang ada di sini cenderung lebih diberkahi. Karena itu termasuk bagian dari doa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya penduduk Madinah yang ditanyakan Om Erik, siapapun yang tinggal di Madinah itu ketika dia bertugas misalnya kerja di Jeddah, di Riyadh, itu hatinya nggak nyaman, ingin pulang ke Madinah. Karena gini, naudzubillahi min dzalik, Madinah itu kata Nabi kalkir. Madinah itu seperti kalau mau ngilangin karat pakai apa? Iya, atlas. Madinah kalkir, kata Nabi kalkir. Jadi Madinah ini seperti pandai besi. Apa namanya tadi? Rinda ya. Bukan. Las itu kan ngilangin karat ya. Benar enggak, Bray? Amplas. Iya, pokoknya dia mau ngilangin karat pakai apa tuh? Amplas, ya kayak gitu. Itu Madinah itu begitu. Madinah itu kalkir, kata Nabi SAW. Madinah itu akan mengeluarkan orang-orang yang jelek. Itu akan dengan sendiri, akan otomatis dulu. Nggak nyaman mereka, nggak akan nyaman ada di sini. Abdullah bin Salam keluar dari kota ini. Makanya saat kita besok meninggalkan kota Madinah ini bukan karena kita nggak suka sama Madinah, tapi karena waktunya terbatas kita di sini. Terpaksa kampung kita di sana. Iya, gitu. Itu pasti akan keluar. Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang berpenyakit di hatinya. Pasti. Itulah Madinah. Subhanallah. Dan luar biasanya Madinah. Ini saya ngomong nyambung karena belum ada yang nyuruh berhenti. Ya. Luar biasanya kota Madinah, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kemarin kita sampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim yang mengharamkan kota Mekah, ya. Kemudian saya mengharamkan kota Madinah. Nah, kelanjutan dari ucapan ini itu Mekah dan Madinah kita nggak boleh berbuat onar. Bahkan dahsyatnya itu bukan hanya kepada manusia. Semua makhluk. Burung merpati ini nggak boleh kita dekati, kemudian kita tangkap gitu, nggak boleh. Lewat aja. Karena merpati nggak boleh menakut-nakut. Kalau burung aja tidak boleh ditakut-takuti, apalagi manusianya. Nanti ada ranting-ranting pohon Mekah Madinah itu nggak boleh dipotek tuh. Nah, yang jahil tangannya nggak boleh. Sampai di itu nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan haram. Harus dijaga kesuciannya kota ini. Makanya bentar lagi tuh burung turun, berjejer sini banyak burung. Emang ada orang yang ngasih makan di tengah? Ada, itu ada yang jual tuh, di plastik-plastikin. Antum giniin dia datang tangan antum. Kalau mau sedekah burung. Karena dia burung tahu hadis tuh burung tuh. Orang yang tahu hadis nggak mungkin ganggu tuh burung, tangkap gitu nggak mungkin. Gitu. Jadi nggak boleh, sampai burung aja ditakutin nggak boleh. Makanya Nabi bilang, yang membuat takut penduduk Madinah itu dosanya besar. Penduduk Madinah nggak boleh dibuat takut. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membuat kejahatan kepada penduduk Madinah, maka Allah akan cairkan dia seperti garam cair di dalam air. Itu kata Nabi, menjaga penduduk Madinah. Nggak main-main penjagaan Madinah ini. Allah
Allah, nggak main-main. Pokoknya jangan macem-macem sama orang-orang Madinah, karena orang-orang Madinah orang-orang yang dilindungi dan orang-orang yang dijaga dan didoakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuman orang. Makanya itu yang dimaksud dengan haram. Jelas ya? Yang dimaksud dengan haram itu semua yang ada di dalam Mekah dan Madinah itu suci, tidak boleh diganggu gugat. Hatta apa namanya tadi? Binatang, pohon kita nggak boleh memburu-buruan. Gitu. Luar biasa kota ini. Kota Madinah, kota yang sangat luar biasa. Masih banyak yang bisa saya sampaikan. Jadi Ustaz, yang makan Madinah apa Ustaz? Ya nanti. Yang ini dulu aja. Yang ini dulu. Yang ini Madinah. Saya juga belum terang, makanya nanya. yang ini sampai di sini ada yang mau tanya? Sebelum keutamaan kota Madinah sangat banyak. Ada yang tertinggal, ada yang masih belum difahami dari penjelasan yang sampai di sini. Kenapa? Selain definisi haram yang tidak boleh membuat onar, kalau tadi itu kan aurat Iya, semua Nabi bilang begitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ada berita-berita tentang Saudi yang apa namanya kurang baik, itu nggak ada di Mekah Madinah, nggak boleh. Misalkan mulai ada konser musik, ada perayaan ini, itu nggak pernah mungkin ada masuk di kota Mekah Madinah. Itu tempat lain lah ya. Di Riyadh, di Jeddah, iya. Tapi kalau di Mekah Madinah nggak mungkin. Pemerintahnya juga takut sama Allah, gitu. Nanti tanah haram tadi sudah saya kasih tahu, tanah haramnya Madinah dimulai dari Bir Ali. Itu dekat Bir Ali ada namanya Jabal Air. Jabal Air. Sampai Saur situ selatan ya. Kalau Saur selatan, di belakangnya Uhud, Jadi nanti insya Allah kita ke Uhud ya. Godan besok ke Uhud. Nah di belakang Uhud itu ada gunung kecil. Nah itu akhir haram Madinah. Akhirnya di situ. Kalau ke timur Nah makanya begini. Makanya ketika kita sudah mulai masuk Madinah, itu benar-benar kita memaksimalkan untuk menjadi orang yang baik. Seperti yang disampaikan semalam di Bislo sama siapa? Abu Dhar. Kita harus benar-benar memaksimalkan jadi orang yang baik. tamu ya Allah. Karena hadis Nabi lagi nih nyambung nih. Nyambung lagi ya. Nggak apa-apa ya? Hah? Udahan belum? Jam 7 lewat 27. Iya. Iya. 5 menit lagi. Mas. 5 menit lagi. Jadi nama kota lain Madinah, kata Nabi gini, Innallaha sammal Madinata Toba. Jadi nama lain kota Madinah Toba. Wa fi riwayatin Thayyibah. Ada nama lain dari kota Madinah Toba. Dalam riwayat yang lain Thayyibah. Artinya baik. Nah, para ulama mengatakan, mengibaratkan Madinah itu seperti bulan Ramadan. Kalau orang di kota Madinah tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menjadi soleh, tidak bisa menjadi solehah, di tempat mana lagi dia mau jadi soleh dan soleha? Seperti Ramadan. Kalau di dalam Ramadan orang tidak bisa menjadi baik, tidak menjadi soleh, tidak menjadi soleha, mau nunggu bulan apa lagi? Nah Madinah ini dikatakan tempat yang harusnya bisa menjadikan orang menjadi lebih baik. Jadi salah satu target kita umroh kedatang ke Masjid Nabawi itu kita belajar menjadi orang yang lebih baik. Kita belajar karena Nabi mengatakan nama lain daripada Madinah adalah dinamakan langsung oleh Allah Toba. Ya, namanya Toba. Maka para ulama mengatakan seharusnya selayaknya orang yang ada di dalam Madinah keluar dari Madinah dia itu baik. Harusnya seperti itu. Karena namanya sendiri aja Toba. Maka para ulama mengatakan kalau orang tidak bisa menjadi baik di kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana lagi dia akan menjadi baik? Kan di sini pemandangannya kita lihatnya apa, Bu? Orang sholat, baca Quran, berzikir, berdoa,
Gitu. Yang kita lihat kan itu, harusnya kan ketika kita ngelihat itu, kitanya harusnya gimana? Termotivasi, mau sholat juga, mau berzikir juga, harusnya begitu. Makanya dikatakan orang iman itu akan kembali nanti pada kota Madinah. Kelas? Ada lagi? Nanti nggak apa-apa kalau misalkan timbul pertanyaan ditanyakan. Masih banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Di antaranya kota Madinah akan memakan seluruh kota yang ada di sekitarnya. Oh, Gitu. Kota Madinah akan memakan seluruh kota yang ada di sekitarnya. Nanti penjelasannya insyaallah taala. Baik, cukup sampai sini ya. baik. Kita akan pindah kemana?